Anybody home? Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Thailand dan di Belanda. Dalam video ini kusajikan tentang kisah, kasus, misteri, hingga sejarah. Bisa jadi kusajikan dengan kartu tarot, karena tarot adalah kartu yang bercerita. Atau bisa saja kusajikan dengan sebuah cerita saja. Inilah kisah untuk hari ini. Sebuah kisah yang sangat malang tentang terbunuhnya seorang anak kecil. Kisah ini terjadi di Pulau Bali. Kisah ini begitu menghenyakkan. Banyak orang gak habis pikir. Tentu saja bukan hanya Pulau Bali, tetapi peristiwa ini membuat semua orang merasa sangat tidak percaya. Tepatnya peristiwa ini membuat geger semua orang yang mendengar. Angeline, 9 Mei 2007, di sebuah klinik di Canggu, terdapat pasangan Ahmad Rosidi dan Hamidah. Rosidi mempunyai profesi sebagai kuli bangunan, di mana penghasilannya sangat minim, 30.000 per hari. Biaya persalinan waktu itu adalah 1.800.000. Di tengah kesulitan, tetangganya mengenalkan pasangan ini dengan Margriet Christina Megawe, 67 tahun. Ia memang kelihatannya seperti orang kaya. Margriet yang melunasi biaya persalinan tersebut. Syarat anak itu akan ia asuh. Bukan ini yang mau dikehendaki pasangan ini, tapi mereka gak punya pilihan. Kesepakatan pun terjadi. Anak ini diberi nama Angeline, yaitu berasal dari nama depan ibu Margriet. Dalam perjanjian itu, Angeline adalah ahli waris. Namun, jika terjadi sesuatu dengan Angeline, harta akan kembali kepada Margriet. Kesepakatan lain, orang tua biologis boleh bertemu dengan Angeline ketika Angeline berusia 18 tahun. Ternyata Margriet mempunyai 2 anak biologis yang sudah besar, bernama Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Anak yang bernama Caroline, Margriet mendapatkannya dengan suami yang pertama. Sedangkan anaknya yang bernama Christina, ia mendapatkannya dengan Douglas, suami kedua. Angeline tumbuh ceria. Ia sangat disayang ayah asuhnya, suami Margriet, seorang bule. Mereka memang sering berpindah-pindah tempat, yakni Pekanbaru, Bekasi, dan terakhir di Bali. Suatu hari, di bulan September 2008, hari di mana yang membuat Margriet sangat berduka cita karena Douglas, suami tercintanya, meninggal. Hal ini tentu saja sangat membuat duka yang sangat mendalam di hati Margriet. Dan Angeline pun harus kehilangan figur seorang ayah yang sangat mengasihi dia. Kesedihan mendalam inilah yang akhirnya mengubah Margriet dan mengubah seluruh kehidupan mereka. Angeline kini hidup dengan Margriet, tapi ia diperlakukan sangat berbeda. Angeline sering disiksa. Margriet berubah menjadi temperamental dengan kondisi jiwanya yang sangat buruk. Angeline menjalani kehidupan sebagai gadis kecil yang malang. Angeline diberikan tugas-tugas yang sangat berat. Ia harus mencuci, mengepel, membersihkan rumah. Belum lagi Angeline
gadis kecil ini harus merawat dan memberi makan hewan ternaknya. Rutinitas inilah yang membuat perubahan yang besar pada gadis kecil ini. Ia kurus, kucel, dan tentu saja ia bau. Teman-teman di sekolahnya pernah melaporkan ini pada guru bahwa Angeline memiliki bau yang sangat mengganggu. Ternyata ada kotoran ayam yang menempel di rambut Angeline. Bu guru akhirnya memandikan Angeline di sekolah. Sekolahnya Angeline juga jauh di Sanur. Bila ia pergi ke sekolah, Angeline hanya jalan kaki meskipun jarak sekolahnya lumayan jauh. Angeline lakukan itu setiap hari. Saat itu ia kelas di 2 SD. Tentu sangat berat untuk gadis sekecil itu. Apalagi sebelum sekolah, ia harus memberi makan ternak terlebih dahulu. Dan ia harus siapkan sarapannya sendiri. Sungguh tak terbayang betapa beratnya hari-hari yang dijalani gadis kecil itu. Anak sekecil itu, ia mampu menanggung bebannya sendirian. Margaret menganggap Angeline seperti budak kecilnya. Tentu saja ini memberikan pengaruh kepada prestasi Angeline. Ia sering terlambat ke sekolah. Ia masuk kelas jam 2 siang sampai jam 5 sore. Di kelas, Angeline terlihat pendiam, lusuh, dan tentu saja bau. Juga terlihat kesedihan di wajahnya. Guru-guru tentunya sangat curiga dengan Angeline. Mereka mencoba mendekati Angeline dengan bertanya. Tetapi Angeline tidak mau bercerita. Besar kemungkinan ia sangat takut pada Margaret. Angeline tetap tidak mau bercerita apapun. Namun hal yang berani ia ceritakan, ia mengatakan, "Aku lapar, Bu Guru." Guru-guru tentu saja sangat iba. Para guru juga pernah datang dan bertanya kepada Margaret. Tapi Margaret bilang apa? "Ah, ia saja yang tidak mau makan, Bu Guru. Saya itu selalu menyediakan makan pagi untuknya dan menyiapkan untuk Angeline. Tapi dia itu susah makannya." Begitu katanya. Fakta itu berbeda, di mana ketika Angeline diberi makan oleh guru, ia makan 2 piring dan ia makan begitu lahapnya. Sebenarnya guru-guru juga curiga pada Margaret. Katanya, Margaret mengaku bahwa ia sangat mencintai Angeline. Tetapi, guru-guru pernah mendapati luka lebam di tubuh Angeline. 16 Mei 2015. Christine, anak keduanya, dari perkawinan Margaret dan Douglas yang bersekolah di Amerika. Suatu hari ia memposting di Facebooknya dengan judul "Find Angeline, Bali Missing Child". Begitu juga dengan Caroline, anak pertamanya. Ia membuat postingan yang sama. Padahal beberapa hari lalu, Angeline masih terlihat di jalan sedap malam. Angeline mengenakan baju biru muda. Tidak disangka esok harinya, ternyata telah terjadi sesuatu pada gadis kecil malam itu. Tetapi keberadaannya tidak ada yang tahu. Hilangnya Angeline membuat warga turut mencarinya. Bahkan kepolisian ikut bergerak mencari gadis kecil itu. Margaret berdalih kalau Angeline diculik pas ia main di depan rumahnya. Polisi mencari Angeline dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, ke rumah orang tua biologisnya. Nihil. Polisi lalu memeriksa kamera CCTV. Polisi memeriksa sambungan telepon. Dan polisi juga menggunakan K9, anjing pelacak. Tidak bisa mengendus keberadaan Angeline. Kemana Angeline?
Namun, anjing pelacak hanya berputar-putar di sekitar rumah Margaret. Polisi sebenarnya sudah curiga, namun polisi menangani dengan sangat hati-hati. Berita ini sangat membuat heboh sampai KPAI datang ke rumah Margaret. Mereka sempat tertegun melihat rumah yang sangat tidak layak. Pekarangan rumah yang penuh dengan kandang ayam. Rumah itu begitu kotor dan kumuh serta bau sekali. Melihat kondisi tersebut, KPAI berniat mengambil hak asuh Angeline jika Angeline ditemukan. Namun tiba-tiba Margaret menjerit histeris. "Akan kubunuh siapapun yang mengambil Angeline, karena aku sangat mencintainya." Begitu katanya. Selain KPAI, ada 2 menteri yang datang. Namun 2 menteri tersebut ditolak oleh Margaret. Sikap yang tidak kooperatif dan sangat labil itulah yang membuat polisi justru sangat curiga. Apalagi alasan yang diberikan berubah-ubah, sangat tidak konsisten dan bertentangan dengan fakta yang ditemukan. Agus adalah pembantu Margaret. Darinya, justru polisi mendapatkan info kalau Margaret ini pernah memukul hidung Angeline sampai berdarah. 10 Juni 2015, polisi akhirnya harus tegas memeriksa kembali rumah Margaret secara menyeluruh. Dan finally, polisi menemukan jasad gadis kecil yang sangat malang ini memeluk boneka Barbie-nya. Jasad Angeline sudah membusuk di bawah pohon. Penemuan yang sudah tidak bisa dibantah oleh Margaret. Fakta yang sangat menyakitkan. Gadis kecil malang itu meninggal dengan kondisi memeluk bonekanya, menggambarkan kehidupannya yang membuatnya takut, menggambarkan penderitaannya yang sangat begitu dalam. Dan penderitaannya memang sudah berakhir, namun menyisakan rasa pedih bagi yang mendengarkan. Penderitaan gadis kecil yang malang. Hasil otopsi Angeline meninggal 3 minggu sebelumnya. Di tubuhnya ditemukan memar, bekas kekerasan, memar di wajah, leher, dan anggota tubuh ke atas dan ke bawah. Di punggungnya juga ada bekas sundutan rokok. Selain itu ada luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab Angeline meninggal karena hantaman benda tumpul pada wajah dan kepalanya. Polisi langsung meringkus Margaret dan pembantunya, si Agus. Kasus ini tidak berakhir begitu saja, karena persidangannya sangat alot, sekitar 4 bulan. Margaret terus membantah. "Aguslah pelakunya, bukan aku. Aku mencintai Angeline. Mana mungkin aku melakukannya?" Begitu katanya, dan ia terus saja membantah. Dalam perkembangan kasus, pelaku utama mengarah padanya. Bukti pengakuan Agus, hasil kedokteran forensik, hasil olah TKP. Jadi sebuah petunjuk bagi polisi untuk menetapkan Margaret. Kadang kita berpikir, bagaimana Margaret melakukan ini pada seorang anak kecil? Margaret membenturkan kepala Angeline ke lantai, terus ke dinding. Agus mendengarnya malam itu, karena Angeline merintih. Ketika itu Agus membuka pintu kamar dan melihat kejadian itu. Agus mengatakan Angeline sudah tidak berdaya. Kepala dan telinganya terus keluar darah segar. Dengan kondisi yang tidak berdaya, Margaret menyuruh Agus untuk memperkosanya. Kenapa Margaret menyuruh seperti itu? Karena Margaret menyiapkan sebuah alibi jika Aguslah pelakunya, karena Agus memperkosa lalu membunuh. Tapi Agus menolak. Meski demikian, Agus tetap mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena Agus ikut membantu menguburkan Angeline. Dalam persidangan, Agus dan Margaret selalu berubah-ubah.
mengenai tempat, situasi, dan lain-lain. Mereka saling lempar tuduhan. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, akhirnya Agus divonis 10 tahun dan Margriet dihukum seumur hidup. Apa yang dihadapi oleh Margriet sebenarnya tak lain adalah faktor ekonomi, harta, merujuk pada harta pengangkatan Angeline tahun 2007. Kisah pedih ini kututup. Semoga adik Angeline mendapatkan tempat terdamai yang sudah disiapkan Tuhan. Selamat jalan sayang. Kamu adalah malaikat kecil yang mempunyai hati begitu tegar. Banyak hal yang belum bisa aku tuangkan di video ini. Silakan memberi komentar dan pertanyaan. Jika Madam Suki ada waktu, aku akan melihat energi kejadian kartunya melalui sebuah kartu yang bernama tarot. Buat kalian yang memiliki masalah pribadi tentang kehidupan ini, carilah solusi yang baik. Silakan konseling pada Madam Suki. Hal yang mungkin gak kamu sadari, bahwa pertolongan Tuhan itu dilewatkan pada seseorang melalui solusi dan energi mereka. Karena manusia adalah bagian dari energi Tuhan. Jika kamu pernah punya trauma masa kecil, kepahitan dengan siapapun, dan punya cerita sepahit apapun, datang pada Madam Suki untuk dibantu healing atau pengobatan secara holistik atau kebatinan. Tapi mengenai konseling dan healing, berlaku tarif dari Madam Suki. Finally, send love and light. Salam Cahaya.